tim nasional Indonesia menelan 2 kekalahan beruntun di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah takluk dari Cina dengan skor 2-1, Garuda kembali harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor mencolok 4-0. Hasil ini memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola tanah air mengenai kebutuhan evaluasi kinerja pelatih kepala Shin Tae-yong, sekaligus menggarisbawahi pentingnya peran Erick Thohir dalam memimpin PSSI menghadapi situasi ini. Cina dan Jepang adalah lawan yang secara kualitas berada di atas rata-rata, tetapi performa Indonesia dalam 2 laga tersebut dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi. Di pertandingan melawan Cina, Indonesia kesulitan mengontrol jalannya permainan, sementara melawan Jepang, permainan Indonesia dieksploitasi dengan mudah oleh lawan meski bermain di Stadion Gelora Bung Karno. 2 hasil negatif ini membuat posisi Indonesia di grup semakin sulit, meski peluang untuk lolos belum sepenuhnya tertutup. Namun, gaya bermain yang kurang efektif dan minimnya kreativitas menjadi sorotan utama dalam performa tim asuhan STY. Kinerja Shin Tae-yong kembali menjadi perdebatan hangat. Pelatih asal Korea Selatan ini sebelumnya sukses membawa Indonesia ke final Piala AFF dan tampil kompetitif di Piala Asia. Namun, di level yang lebih tinggi seperti kualifikasi Piala Dunia, pendekatan taktik dan manajemen pertandingan STY dianggap belum cukup efektif. PSSI diharapkan segera mengambil langkah strategis, mulai dari evaluasi tim pelatih hingga program pengembangan pemain untuk menghadapi pertandingan selanjutnya di kualifikasi. Dukungan penuh dari Erick Thohir sebagai pimpinan PSSI tetap menjadi kunci untuk menjaga stabilitas tim di tengah tekanan yang ada. Dengan kombinasi evaluasi yang tepat dan strategi yang lebih matang, Indonesia masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisi di grup. Kegagalan di 2 laga ini diharapkan menjadi pelajaran berharga untuk mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Penggemar timnas Indonesia belum move on dari kekalahan telak 0-4 atas Jepang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendapat kecaman dari publik tanah air setelah tak mencoret Eliano Reijnders dari skuad untuk melawan Jepang. STY dikecam karena lebih pilih Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand yang minim menit bermain di klubnya, Suwon FC dan Oxford United. Di laga kontra Jepang Jumat lalu, Shin Tae-yong memang tak memasukkan pemain Pecci Zwolle itu ke dalam daftar susunan pemain. Hal ini menuai tanda tanya dari pendukung timnas Indonesia. Pasalnya, ini kali kedua Eliano Reijnders dicoret dari skuad Garuda setelah sebelumnya tak disertakan saat melawan Cina. Usai pertandingan melawan Jepang, Shin Tae-yong pun dicecar pertanyaan oleh pewarta tentang alasannya mencoret pemain berusia 24 tahun itu dari skuad melawan Jepang. Tak disangka Shin Tae-yong menyebut pencoretan itu tak lepas dari penilaiannya yang menyebut Eliano karena kurang bagus atau kurang baik untuk masuk skuad timnas Indonesia. Soal Eliano tidak masuk skuad karena menurut saya belum baik. Masih susah bagi dia untuk masuk ke skuad saat ini. Jadi saya memilih seperti itu, kata Shin Tae-yong. Sontak pernyataan tersebut membuat publik geram. Pasalnya, Eliano memiliki status sebagai pemain Eredivisie dan punya jam terbang mumpuni. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir resmi bertemu dengan calon pemain timnas Indonesia, Ole Romeni. Tak seperti biasanya, kali ini Erick tidak bersalaman dengan calon pemain yang akan dinaturalisasi tersebut. Erick Thohir memasang gaya berbeda dengan menunjuk ke arah kamera dalam unggahan tersebut. Hal serupa dilakukan oleh Ole Romeni, pemain yang kemungkinan besar akan diproses naturalisasi menjadi WNI. Sekali-sekali beda gaya, tulis Erick. Ole Romeni merupakan pemain kelahiran Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia. Pemain berusia 24 tahun tersebut mempunyai garis keturunan Indonesia dari sang nenek pihak ibu yang merupakan orang Medan, Sumatera Utara. Pertemuan dengan Erick kemungkinan besar akan menjadi pertanda Ole akan segera dinaturalisasi. Nantinya, dia akan melalui sejumlah proses seperti persetujuan pemerintah, pengambilan sumpah, dan perpindahan federasi. Ole Romeni sendiri diproyeksikan untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Erick mengatakan,
dia akan membantu skuad Garuda untuk mewujudkan impian bermain di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sendiri memang menyisakan 5 pertandingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdekat, skuad Garuda akan menjamu Arab Saudi di SUGBK, Jakarta pada Selasa mendatang. Eliano Reijnders disebut menunjukkan sikap kecewanya oleh netizen usai tak dimainkan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah menjalani laga berat melawan Jepang di laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat malam WIB. Sayangnya sang tuan rumah gagal meraih kemenangan dan malah terbantai dengan skor 0-4 dari Jepang. Pertandingan tersebut sempat menjadi sorotan, terutama keputusan Shin Tae-yong yang mencoret nama Eliano Reijnders. Eliano dan 4 pemain lainnya yakni Yance Sayuri, Ramadan Sananta, Egy Maulana Fikri, dan Ivar Jenner juga dicoret oleh sang pelatih. Ivar sendiri memang tak bermain karena hukuman akumulasi kartu kuning. Alhasil, keputusan Shin Tae-yong pun menuai pertanyaan dan kritik dari netizen. Ini juga bukan pertama kalinya Eliano tak dimainkan. Sebelumnya, adik dari Tijani Reijnders juga tak dipercaya saat melawan Cina. Kini, Eliano juga dicoret dan bahkan tak ada di bangku cadangan. Mengetahui dirinya tak dimainkan dalam laga timnas Indonesia versus Jepang, pemain PEC Zwolle pun menunjukkan sikap kekecewaannya. Eliano Reijnders kedapatan menghapus postingan berupa poster matchday lawan Samurai Biru yang ia unggah di akun Instagram pribadinya. Hal ini pun sampai diketahui oleh para penggemar dan supporter Garuda. Mereka percaya bahwa hal tersebut merupakan salah satu sikap dan bentuk kekecewaan Eliano Reijnders usai dirinya kembali tak dimainkan. Timnas Indonesia dicukur Jepang dengan skor 0-4 dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan telak di Stadion Utama Gelora Bung Karno membuat pelatih timnas, Shin Tae-yong, menjadi bulan-bulanan warganet. Tepat setelah laga, tagar STY out pun menggema dan menjadi trending di X. Hingga artikel ini dimuat, terdapat 1082 cuitan yang mencantumkan tagar tersebut. Banyak yang sudah hilang kepercayaan. Banyak fans yang merasa PSSI harus menyiapkan sosok baru untuk menangani Tom Hye dan kawan-kawan. Sebab, Shin belum memberikan dampak yang signifikan. Mereka membandingkan kekalahan sebelumnya dari Jepang dengan skor 1-3 di Piala Asia 2023 pada Januari 2024 lalu. Namun, setelah mendapat banyak amunisi pemain keturunan baru, timnas kembali keok dengan skor yang lebih telak di SUGBK. Di sisi lain, banyak fans yang membela Shin. Mereka merasa wajar, mengingat pasukan Garuda keok dari Raja Asia yang bertengger di peringkat 15 FIFA, sekaligus berstatus tim langganan Piala Dunia. Sementara Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pasang badan atas pil pahit yang diderita timnas dari Jepang. Namun, Erick bakal mengevaluasi seluruh elemen di pasukan Garuda guna membungkam Arab Saudi pada 19 November 2024 mendatang. Saya bertanggung jawab dan mohon maaf kalau hasil hari ini mengecewakan. Saya akan terus evaluasi. Malam ini akan evaluasi, maunya pasti menang, ujar Erick selepas laga. Ole Romeni resmi diumumkan Erick Thohir untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan begitu, proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia ini akan segera dilakukan. Kabar Ole Romeni yang akan segera gabung timnas Indonesia disampaikan Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram. Berbeda dari pemain keturunan yang diumumkan biasanya, Erick Thohir tak mengunggah foto bersalaman dengan Ole Romeni. Dalam unggahannya, Erick dan Ole berpose menunjuk ke kamera. Meski begitu, kehadiran Ole Romeni disambut oleh Erick Thohir. Dia berharap striker FC Utrecht itu bisa membawa skuad Garuda makin tangguh menghadapi laga-laga penting ke depannya. Sekali-sekali beda gaya, tulis Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ole yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia.
sambung Ketua Umum PSSI itu. Ole Romeni diharapkan bisa menjadi jawaban atas kondisi lini serang timnas Indonesia yang masih kurang tajam. Sebab, Ole sendiri sudah tampil moncer sejauh ini bersama klubnya asal Belanda, FC Utrecht. Pemain yang lahir di Nijmegen, Belanda 20 Juni 2000 itu sudah bisa mencetak 2 gol dari 10 penampilannya di Liga Belanda 2024 sampai 2025. Dengan usia yang masih 20 tahun muda, dia bisa jadi modal apik timnas Indonesia di masa mendatang.